Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik akuntansi akad istisna di dalam akuntansi syariah. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, mutasni, dan penjual, pembuat atau sahni. Ini merupakan akad istisna ya. Dalam PSAK 104 paragraf 4. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan, pembeli, mutasni dengan penjual atau pembuat sani, kemudian untuk memenuhi kewajiban kepada mutasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Berarti di sini adalah suatu akad pemesanan barang atau pembuatan barang antara dua belah pihak, si pembeli dan si pembuat. Nah, si pembuat itu bisa juga si penjual. Ada perantara, biasanya lembaga keuangan syariah. Nah, sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Berarti nanti adalah si penjual atau si produsen menyiapkan barang sesuai dengan spek atau karakteristik barang yang dipesan oleh si pembeli, dan dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istilah isna paralel ya. Berarti si penjual dapat menyiapkan sendiri atau membeli dari pihak lain ya, yang sering disebut juga istisna paralel. Tapi tidak boleh kontraknya bersamaan, harus terpisah, atau akadnya tidak boleh sama, tidak boleh satu, tapi terpisah akadnya. Nah, transaksi istisna adalah digambarkan sebagai berikut. Pertama, si pemesan dimisalkan Haji Saifullah pesan barang merupakan akad pertama kepada lembaga keuangan atau bank syariah. Transaksi istisna bank syariah sebagai produsen atau pembuat. Berarti di sini bank syariahnya bertindak sebagai produsen atau pembuat. Kemudian si pemesan menyerahkan modal kepada bank syariah. Kemudian bank syariah menyerahkan barang pesanan kepada Haji Saifullah. Nah, apabila transaksi istisna bank syariah sebagai pembeli atau pemesan kepada pihak lain atau kontraktor, bank syariah pesan barang dengan akad yang kedua, tidak akad yang pertama tadi, dan menyerahkan modal kepada PT Anugrah, pesan barangnya ke PT Anugrah, kontraktor, kemudian PT Anugrah menyerahkan barang ke pihak bank sebagai lembaga keuangan syariah. Berarti di sini bank syariah sebagai pembeli atau pemesan tadi, sebagai produsen, sekarang sebagai pembeli apabila dia tidak bisa memproduksi sendiri. Nah, alur transaksi istisna. Istisna lembaga keuangan syariah sebagai pembuat. Haji Saifullah pesan barang pada lembaga keuangan Berkah Gusti dan menyerahkan modal kepada lembaga keuangan syariah Berkah akad pertama, dan Berkah Gusti menyerahkan barang kepada Haji Saifullah. Kemudian istisna lembaga keuangan sebagai pembeli. Kemudian lembaga keuangan syariah Berkah Gusti memesan barang kepada kontraktor atau subkontraktor PT Anugrah dan akadnya terpisah, tersendiri, dan menyerahkan modal. Kemudian PT Anugrah menyerahkan barang ke lembaga keuangan syariah Berkah Gusti dan kemudian baru menyerahkan ke Haji Saifullah. Ini dikenal dengan istianah
paralel. Lembaga keuangan sebagai pemesan dan sebagai pembuat dengan akad terpisah. Nah, ketentuan pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Berarti alat bayarnya itu harus jelas, diketahui jumlahnya dan bentuknya, baik berupa uang atau barang. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran dapat dilakukan terlebih dahulu, bisa juga setelah barang diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh bentuk pembebasan utang. Berarti pembayaran itu tidak bisa dilakukan atau kompensasi aja apabila si produsen punya hutang kepada si pemesan. Tidak bisa dipotong aja hutangnya, tidak harus dibayar dengan tunai atau barang, tidak bisa sebagai kompensasi hutang. Ketentuan barang ya sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional. 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang ya. Berarti dia harus jelas dapat diakui sebagai hutang. Kalau tidak jelas tidak bisa. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya atau ukurannya, kualitasnya, besarannya harus dapat dijelaskan. Ketiga, penyerahan dapat dilakukan kemudian hari, bisa dilakukan 1 bulan, 2 bulan, tergantung kesepakatan atau akad. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Berarti, waktu penyerahan barang harus ditentukan, tempat lokasi barang itu diserahkan itu bisa ditentukan. Berarti keempat itu adalah waktu barang itu diserahkan kapan harus jelas, tempat penyerahannya harus jelas, dan disesuai kesepakatan. Kelima adalah pembeli mutasni. Tidak boleh menjual barang sebelum menerima. Berarti si pembeli tidak boleh menjual barang sebelum dia menerima barang itu. Berarti gini, barang ini diserahkan dulu oleh si pembeli, setelah diserahkan baru dia bisa menjual. Misalnya bank lembaga keuangan syariah memesan barang, setelah bank syariah menerima barangnya baru dia bisa menjual kepada pihak lain. Tidak bisa barang itu dijual sebelum dia menerima barang. Keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Tidak boleh ya menukar barang yang berbeda dari kesepakatan. Barang itu tidak boleh ditukar kecuali boleh ditukar sesuai dengan jenisnya atau sesuai kesepakatan. Misalnya tadi kita ambil kue A, nanti kita tukar dengan kue B, tidak bisa karena tidak sesuai dengan kesepakatan ya. Yang ketujuh, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiyar, hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan. Berarti, barang yang dipesan tidak sesuai dengan spek atau ukuran pesanan yang dilakukan bisa dilanjutkan kesepakatan atau dibatalkan akad. Berarti ada tadi 7 ya. Harus jelas cirinya, harus jelas spesifikasinya, penyerahannya harus jelas, waktunya dan tempatnya harus jelas, pembeli tidak boleh menyerahkan barang belum diterima, menjual barang lagi. Yang keenam, tidak boleh menukar barang yang berbeda dari yang dipesan. Yang ketujuh, ya, barang tidak cacat. Apabila cacat, bisa dibatalkan atau bisa dilanjutkan akadnya. Nah, ketentuan lain sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. Hukumnya mengikat, berarti dalam hal pesanan yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Berarti di sini ada semua ketentuan yang dalam jual beli salam, akad salam tidak disebut di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Karakteristik
Berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan masnu sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara membayar di muka atau ditangguhkan. Berarti di sini karakteristik itu berdasarkan akad istisna. Pembeli itu menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanannya sesuai dengan spesifik yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayarannya di muka atau ditangguhkan. Berarti bisa bayar di muka dulu, bisa bayar di kemudian hari. Ya. Yang kedua adalah spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Berarti harga barang yang dipesan telah disepakati antara penjual dan pembeli pada awal akad. Ketentuan harga barang dipesan tidak dapat berubah dalam jangka waktu akad. Berarti barang yang telah disepakati harganya tidak bisa berubah harganya sesuai dalam jangka waktu akad. Selanjutnya, barang pesanan harus memenuhi kriteria memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Apabila dia memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Misalnya kalau kita pesan barang tapi barang belum tersedia, kita sepakat dia proses atau dibuatkan dulu. Yang kedua atau B, sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal. Berarti pesanan itu bukan produk massal ya. Misalnya diproduksi secara rame-rame, secara banyak, tapi hanya dipesan 1-2 sesuai dengan pesanan akad yang kita sepakati. Yang C, harus diketahui karakteristik secara umum, meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas. Ini yang C ini harus karakteristiknya harus jelas secara umum, jumlahnya, jenisnya apa, teknis, spesifikasi teknisnya apa, kualitas dan kuantitas jumlah barangnya. Selanjutnya, karakteristik barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Barang yang dipesan itu harus sesuai dengan karakteristik yang disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diserahkan salah satu cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Jadi, jika pesanan yang diserahkan salah satu atau cacat, itu si penjual harus bertanggung jawab atas kelalaian. Misalnya harus mengganti atau dipotong kuantitasnya menjadi berkurang. Selanjutnya, pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Berarti karakteristik selanjutnya itu adalah pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. A, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Berarti dua belah pihak sepakat untuk membatalkan transaksi. B, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Berarti akad itu batal demi hukum karena timbul kondisi perselisihan hukum ya antara pelaksanaan atau penyelesaian akad. Nah, karakteristik selanjutnya adalah pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas. Berarti si pembeli ini harus mempunyai hak untuk memperoleh jaminan. Berarti si pembeli harus mendapatkan hak jaminan dari penjual. Pertama adalah A, jumlah yang telah dibayarkan. Berarti jumlah yang telah dibayar itu tidak ada kenaikan harga, tidak ada penurunan harga atau tidak ada penambahan harga, jumlahnya barang tidak berkurang ya. B adalah penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Berarti penyerahan barang itu harus sesuai dengan speknya dan tepat waktu. Tujuan PSAK 104 atau 104 akuntansi istisna, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan transaksi istisna. Ruang lingkup PSAK 104 tentang akuntansi istisna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah
yang melakukan transaksi istisna baik sebagai penjual maupun pembeli. Berarti pernyataan ini berlaku untuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, bank syariah, dia bertindak sebagai penjual maupun pembeli. Lingkup PSAK 104 selanjutnya adalah lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain adalah A. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku. B. Lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Yang C. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku menjadi transaksi istisna. Berarti bisa bank syariah, bisa lembaga non-perbankan seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh undang-undang peraturan undang-undang atau yang diizinkan oleh OJK ya. Selanjutnya, lingkupnya dalam konteks pengaturan dan pernyataan ini, istilah entitas akan digunakan dalam pengertian lembaga keuangan syariah koperasi. Dia akan diberlakukan sebagai lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. Lingkup lainnya lagi adalah pernyataan ini mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah sukuk yang menggunakan akad istisna. Nah, inilah penerapan PSAK 104. Akuntansi pembeli, istisna LK, lembaga keuangan syariah sebagai pembuat. Berarti dia sebagai pembuat, pembeli. Ini akuntansi penjualan, istisna lembaga keuangan syariah sebagai pembeli. Tadi sebagai pembuat dan sebagai pembeli. Ini pemesan, pesan barang akad 1, lembaga keuangan syariah, dan si pemesan menyerahkan modal ke lembaga keuangan syariah dan kemudian menyerahkan barang pesanan. Dia bertindak sebagai akuntansi penjualan. Kemudian lembaga keuangan syariah, dia bertindak sebagai akuntansi pembelian, yaitu dia memesan akad kedua, memesan barang kepada kontraktor dan langsung menyerahkan modal. Kemudian dia menerima barang dan subkontraktor sebagai si penjual barang, ya, membuat akuntansi penjualan, dan lembaga keuangan syariah sebagai pemberi. Nah, alur transaksi istisna bisa sebagai ikut akuntansi penjualan, lembaga keuangan syariah sebagai pembuat, dipesan oleh Haji Saipul barang akad 1 ke lembaga keuangan berkah syariah Gusti. Kemudian lembaga keuangan syariah berkah Gusti memesan barang akad kedua ke kontraktor subkontraktor PT Anugrah. Kemudian Saipul menyerahkan modal ke berkah Gusti. Kemudian berkah Gusti menyerahkan modal ke PT Anugrah. Kemudian PT Anugrah menyerahkan barang ke lembaga keuangan berkah Gusti. Kemudian berkah Gusti sebagai penjual menyerahkan lagi barang kepada Haji Saipullah. Nah, pembayaran harus sesuai kesepakatan di muka selama dalam proses pembuatan barang dan setelah barang diterima. Oke teman-teman, nanti akan kita bahas tentang akuntansi penjualan transaksi istisna video berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan bagikan ke teman-temannya. Thank you for watching.